Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, selamat datang, selamat bergabung di akun Instagram Eca Nur Society. Ini adalah akun Instagram yang resmi dikelola oleh NCMS. Teman-teman, tema kita selamat datang. Kenalkan saya Rozi, saya yang akan memandu diskusi pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah tentang the art of happiness. Telah hadir bersama kita Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Beliau adalah boleh kita sebut sebagai pakar psikologi karena menulis psikologi kematian, juga psikologi kebahagiaan. Kemudian juga beliau adalah rektor Universitas Islam Internasional Indonesia. Nah, sebetulnya apa itu kebahagiaan? Ini adalah pertanyaan mendasar yang ada pada diri setiap orang. Definisinya tentu saja berbeda-beda masing orang. Cara meraih kebahagiaannya pun berbeda-beda. Jadi tapi meskipun begitu tentu ada ukuran standar, ada ukuran umum di mana kebahagiaan itu mestinya bisa diraih, katakan begitu. Situasinya seperti apa? Apalagi dalam situasi pandemi sekarang ini, di mana orang merasakan galau, merasakan sakit, merasakan krisis, katakan begitu, ada kegamangan di sana, ada kebingungan. Itu bagaimana sebetulnya kita bisa bahagia dan katakanlah bisa produktif di tengah situasi seperti ini. Nah, ini yang akan kita elaborasi pada sore hari ini bersama Mas Komarudin Hidayat. Saya kira 20 menit pertama silakan Mas Komar untuk mengelaborasi pikiran mengenai tema ini. Selanjutnya kita nanti akan dialog. Silakan Mas Komar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya cukup jelas? Iya, alhamdulillah jelas. Saya akan mulai dengan satu catatan ya. Kebahagiaan ini menyangkut dua aspek. Satu, terpenuhnya kebutuhan yang bisa diukur. Dan yang kedua, itu menyangkut rasa yang subjektif. Makanya kalau ditanya, kebahagiaan itu apa? Saya bisa balik bertanya. Kalau Anda merasakan manis, gitu, rasanya apel manis, maka tidak mudah diterangkan. Anda kasih aja apel, Anda makan, gimana rasanya? Begitulah rasanya apel. Gitu. Jadi ketika dideskripsikan, tentu konseptual. Yang otentik adalah ketika dia merasakan itu, baru dia tahu apel itu begini rasanya. Oke. Yang kedua, kalau Anda bicara keadilan, yang paling sadar apa adalah ketika Anda diperlakukan tidak adil. Baru Anda tahu begini rasanya dizalimi. Tapi bagi orang yang belum dizalimi, diperlakukan tidak adil, ketika ngomong keadilan, ya itu satu teori-teori yang agak spekulatif. Nah kemudian begitu juga misalnya tentang patah hati, tentang bahagia, ini bisa dijelaskan, tapi yang dipaham adalah ketika orang itu pernah merasakan, knowing by experiencing. Nah sekarang kembali pada bahagia ini, the art of happiness. Saya mulai dengan kata the art. Mengapa ini? Ketika menyangkut rasa itu subjektif, bahagia itu. Jadi yang bersangkutan yang mengalami, sebagaimana misalnya kita melihat ada orang, misalnya katakanlah penarik becak, tidur nyenyak di atas becaknya. Kita mengatakan pasti dia bahagia gitu. Sementara yang tidur di hotel bintang 5 gelisah malamnya gitu kan. Jadi menyangkut rasa itu subjektif sekali. Bisa terpenuhi dengan tidur di atas becak dan tidak menjamin di hotel bintang 5 pun dia tidur nyenyak. Tidur nyenyak itu salah satu indikator orang bahagia. Sekarang saya gunakan the art of happiness, seni. Mengapa seni? Karena seni itu menyangkut bukan fisik, tapi kemampuan mengelola situasi. Katakanlah gini, Rozi saya kasih gitar ya. Kalau Anda seorang penyanyi dan ahli main, dengan gitar itu, Anda bisa mainkan gitar, bisa membahagiakan diri Anda sendiri, bisa menghibur orang lain. Gitu. Kemudian yang lain dikasih gitar, mungkin untuk pajangan aja, digantung. Ya. Yang lain kasih gitar, mungkin dijual. Ya kan? Jadi sama-sama barangnya, tapi kemudian bagaimana dia mensikapi itu beda-beda. Atau misalnya not balok itu do re mi fa sol la si do, kita bisa bertanya
berapa banyak lagu tercipta dengan not yang 7 itu. Tapi itu bagi komposer dan penyanyi. Bagi yang tidak seperti saya, ya itu nggak banyak maknanya gitu kan. Iya, Di sini iya, saya iya. katakan maka seni. Begitu juga dalam hidup ini banyak sekali hal-hal yang bisa bagi satu orang itu mendatangkan bahagia secara estetika, ada yang tidak. Ketika melihat awan misalnya, seorang penyair yang kontemplatif, yang dia bisa punya imajinasi, itu mungkin indah sekali, bahkan menghasilkan puisi-puisi. Ketika ada embun, mungkin dia bisa membaca, menggugah imajinasi. Bagi yang tidak, ya biasa saja. Ada sunshine, sunset, ada awan, biasa saja. Jadi di sini maka butuh seni. Bagaimana seni mengelola diri. Pandemi ini pun begitu. Bagi satu orang, alhamdulillah, saya jadi bisa masuk Gua Hira layaknya Muhammad dulu. Kontemplasi, inner journey, saya mendapatkan imajinasi. Teman kita Yudi Latif dengan pandemi ini menghasilkan satu buku yang kontemplatif. Bagi yang lain mungkin keluh kesah caci maki. Bagi yang lain mungkin pengabdian sosial. Padahal sama-sama peristiwanya. Di sini maka kemudian mengelola batin, membaca situasi, itu seni. Jadi hidup ini memerlukan seni ya, the art. Saya mulai dengan the art dari seni ya. Misalnya ketika Anda seorang main seni, katakanlah main gitar atau main piano, satu dia akan merasakan yang saya istilahkan aesthetical happiness. Dia happy yang berkaitan dengan seni. Apakah dia penikmat, apakah dia pencipta atau pemain, tapi sesuatu yang kaitan dengan seni itu ada pemenuhan, ada happy yang merasa damai, sejuk, itu happy. Nah, ketika hidup ini tidak ada seni, nggak ada puisi, nggak ada apa ya, katakanlah seni itu apa ya, tarian, nggak ada lukisan, kalau rumah nggak ada arsitekturnya, nggak ada tamannya, betapa hidup ini kering sekali kan? Hidup ini kering keruntang kalau nggak ada dimensi seni, kalau nggak ada aesthetical happiness. Ketika Anda manggung, memainkan musik, Anda sendiri itu berbagi happiness dari estetika. Ketika Anda berbagi, niatnya baik, sungguhnya Anda juga mendapatkan moral happiness. Semoga orang terhibur karena penampilan saya. Nah, itu dimensi moral. Aku bahagia, aku merasa dapat kredit dari seni ini yang punya nilai apa? Aku berbagi, aku memberi. Ini nilainya moral, moral happiness. Nah, kebetulan Anda manggung, Anda sendiri happy, orang lain happy, dan Anda juga dibayar. Kan? Iya. Nah, ini Anda mendapatkan physical, economical happiness. Gitu. Pulang dapat duit. Kan? Sehingga dengan itu Anda bisa mungkin ya memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya. Lihat aja para seniman-seniman itu kan luar biasa kan. Antara bermain, cari duit, menghibur orang jadi satu. Iya. Maka berbahagialah para seniman. Ketika pemain bola itu turun ke lapangan, dia itu bermain atau menghibur orang atau cari duit atau olahraga. Campur aduk dia. Bisa 4 in 1, 5 in 1. Bermain olahraga itu ada unsur seninya. Ada unsur olahraganya. Ada unsur cari duitnya. Ada unsur apa? Berjuang membela apa? Bangsanya, klubnya. Jadi ada moral happiness. Ya, ada aesthetical. Kemudian juga ada economical happiness, ya. Ada physical happiness dan sebagainya. Dan di situ udah ada berapa dimensi kan? Ada physical happiness. Kemudian ketika taktik dicegat oleh lawan itu ya, ketika main bola, dia bisa lolos gitu. Wah, itu ada semacam intellectual happiness. Aku berhasil lolos. Mengatasi berbagai jebakan-jebakan dan dengan taktik yang tinggi aku bisa masukkan. Itu kan ada kebahagiaan intelektual. Nah, dalam hidup juga banyak, tidak hanya main bola saja. Ketika ada problem solving, orang menemukan misalnya ventilator, itu bahagia sekali. Secara intelektual dia bahagia menemukan alat, secara moral dia bahagia, kemudian dia sumbangan masyarakat, secara ekonomik bahagia karena mungkin alatnya laku dijual hak paten. Lebih tinggi lagi sungguhnya yang tidak nampak.
Kalau ini saya sadari bahwa ini bagian dari apa? Rasa syukur saya pada Tuhan, saya diberi otak, tenaga, pikiran, sebagai rasa syukur atas kehidupan, itu berarti apa? Ada dimensi spiritual happiness. Gitu. Semuanya jadi satu. Nah, jadi di sini yang saya katakan di art, seni, bagaimana menggabungkan berbagai puzzle tadi, sehingga kemudian lebih utuh. Tambahan lain ya, kebahagiaan ini tentu ada satu prasyarat-prasyarat yang minimalis, misalnya menyangkut aspek apa, economical, aspek intellectual, aspek estetikal, aspek moral, aspek spiritual. Dan kalau dibuat jenjang, bisa saja. Jenjang yang paling dekat itu fisik. Ketika kita mendekati iftar seperti ini, nanti yang pertama dirasakan kan physical happiness-nya kan. Enak sekali ya, gitu kan. Tapi di situ ada spiritual juga bagi orang yang puasa. Yang tidak puasa mungkin hanya enaknya saja, tapi yang puasa kan ada spiritualnya. Lebih-lebih ketika kita puasa, traktir temennya, ada moral happiness, aku berbagi kan. Dengan demikian, hidup ini berkaitan dengan seni bagaimana mengelola apa yang kita miliki. Dan dalam kajian neuroscience, neurologi, bahwa kebahagiaan itu, namanya dopamin, itu muncul lebih tinggi ketika dalam proses meraih, membayangkan imbalannya itu lebih tinggi. Bukan pada menikmatinya. Ketika menikmatinya, itu malah turun porsinya. Tapi kita proses memperjuangkannya itu, yang namanya dopamin, itu lebih tinggi. Oleh karena itu, psikolog mengatakan, kebahagiaan itu didapatkan sesungguhnya ketika orang itu proses meraihnya itu, bahagianya. Proses meraihnya itu. Fa'idha farogta fangsob gitu. Setelah selesai, nanti ada cari lagi, agenda lagi, agenda lagi. Jadi sebuah siklus, sebuah siklus. Rasanya itu sebagai pengantar, kita dialog saja, mungkin kawan-kawan semua punya apa ya, punya pengalaman untuk dibagi dengan kita semuanya. Silahkan Rozi. Iya, oke, Mas Komar, ini ada, saya langsung ke pertanyaan dari Bang Elza ini, ada Buya Elza. Nah, ini Buya Elza ini ikut nanya-nanya ini. Apakah bahagia itu juga kalau Elza nanya itu? Apakah bahagia itu juga bawaan sejak lahir? Katakanlah semacam bakat. Ada orang yang terlahir punya bakat bahagia, atau tidak? Ada yang tidak. Gimana Mas? Nah, bahagia itu berkaitan juga dengan DNA, dengan sel-sel. Jadi ada lingkungan yang membuat DNA itu tidur, mati, dormant namanya. Tapi ada lingkungan yang kemudian membangkitkan DNA-nya. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak bahagia itu dipikirkan mungkin lingkungannya yang dia membuat tidak happy. Jadi ada beberapa penelitian, orang di Jepang itu biasa-biasa saja, karirnya, gaya hidupnya, ya seperti orang Jepang lah, seperti mesin ya. Tapi ketika dia hijrah ke Amerika, dapat situasi yang lebih kompetitif, merdeka, diberi peluang, stimulasi, karirnya, prestasinya tuh naik gitu. Jadi ada kegairahan baru. Jadi kebahagiaan itu kaitannya dengan kegairahan. Gairah itu kaitannya dengan DNA, stimulus-stimulus, dopamin. Dan itu satu berkaitan dengan minat dia apa, bidang dia apa, nah lingkungannya mendukung tidak. Ketika tidak mendukung, sungguhnya itu tertarik kita untuk memecahkan masalah. Jadi kegairahan dopamin itu keluar ketika apa, ada masalah. Ketika masalah maka muncul kegairahan memecahkan. Itu muncul kegairahan. Sehingga satu masalahnya kira-kira bisa terpecahkan tidak, menantang tapi kira-kira possible tidak. Kedua lingkungannya mendukung nggak untuk memecahkan masalah itu. Iya, Mas Komar, ini kan ada satu situasi misalnya apakah itu maksudnya juga dengan kegairahan. Ketika kita ditawarkan oleh seseorang misalnya bertanya, apakah kamu bahagia hidup di Jepang? Kalau dengan masyarakat dengan situasi masyarakat seperti itu kan orang akan bilang, oh saya lebih senang ada di Pekalongan gitu, orangnya guyup segala macam, itu saya merasa lebih bahagia di sana. Meskipun situasi ekonominya jauh berbeda. Hidup itu ada 4 siklus ya. Satu problem itu ada pemicu. Ada cerita di sana kok lebih enak, di sana itu tertib, di sana itu menimbulkan pemicu kan.
Nah, kemudian dari pemicu yang kita dengar itu, dari indera itu, menimbulkan kegairahan. Wah, gimana caranya aku pindah ke sana ya? Iya. Entah beasiswa atau kerja ke sana kan? Sampai di sana, kemudian ternyata beda dengan yang kita bayangkan. Maka muncullah kemudian solusi. Adaptasi rasional, kemudian bagaimana memecahkan masalah, dia bergulat, dan kemudian dia dua. Satu, ternyata imajinasinya itu hanya angan-angan atau tercapai. Ketika tercapai, maka kemudian dia terpenuhi. Tapi kemudian ada siklus baru lagi. Jadi namanya atomic habit ya. Itu hidup itu siklus dari tadi. Ada pemicu yang kita terima lewat indera kita. Kemudian menimbulkan rangsangan, imajinasi. Kemudian timbul respon memecahkan masalah. Dan yang keempat hasilnya. Ketika hasil ternyata menyenangkan, diulangi lagi itu. Kalau seseorang misalnya, Mas Komar, memiliki imajinasi yang begitu tinggi, ekspektasi yang begitu tinggi, tapi orang percaya itu nggak akan bisa sampai ke sana, itu gimana, Mas? Nah, kebahagiaan itu sangat berkaitan belief. Oke. Jadi orang yang nggak punya belief itu kemudian nggak akan bergairah. Belief, misalnya gini, aku percaya kalau aku membunuh orang kafir nanti masuk surga, misalnya kan. Contohnya yang lain, semakin banyak saya bunuh nanti banyak bidadarinya, gitu. Itu kan belief ya. Maka dia bergairah dengan risiko keluar masuk hutan pun dikejar-kejar polisi, dia berani saja karena ada belief. Ya. Jadi belief itu menimbulkan motivasi dan gairah gitu. Betulkah nanti di sana dapat? Nah itu kita nggak tahu karena belum mati kan. Yang bisa diukur yang di dunia sajalah ya, gitu kan. Jadi belief ini penting sekali. Misalnya Anda antri, Anda tidak percaya kalau antri aku nggak kebagian, Anda males antri. Ya. Aku udah antri paling juga nanti keserobot di depannya, mobil nanti masuk, antri masuk. Nggak percaya, maka orang malas antri. Tapi kalau ada jaminan bahwa aku antri pasti sampai, maka aku akan sabar dan aku akan mengikuti tahapan-tahapan karena aku yakin. Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau nggak ada belief, nggak ada keyakinan bahwa itu bisa teraih, maka yang terjadi kemudian kegairahan dopamin itu turun. Oh, jadi ada belief, ada infrastrukturnya, dan ada bayangan rewardnya. Oke. Jadi rewardnya apa? Itu harus ada. Jadi ada belief, ada agenda, action dia lakukan, dan ada bayangan rewardnya. Nah, orang itu bergairah sungguhnya ketika proses membayangkan rewardnya itu yang bergairah. Ketika sampai itu menurun malah tingkat kebahagiaannya hanya sesaat. Iya. Merasa sudah tercapai. Oke. Iya. Oke. Tidak sehebat ini yang aku bayangkan gitu. Dari Mabrur Inwan ini, bagaimana cara kita bahagia di saat kita bersedih? Di saat yang sama kita bersedih. Ya, kalau yang mudah sedih itu menjemput kebahagiaan gitu. Kalau kita nggak sedih, kita nggak akan tahu kebahagiaan itu. Gimana kita ingin menikmati iftar ya, kamu puasa dulu. Kalau nggak puasa, kamu nggak akan menikmati iftar gitu. Tapi kesedihan yang terprogram, sedih untuk apa? Ibarat kita berjuang untuk apa? Kita berkorban untuk apa? Makanya belief system jadi penting sekali. Kalau kita berkorban tapi for nothing, ya kita sia-sia saja, nggak akan ada gambaran rewardnya, nggak akan tergambar. Oke. Mas Komar, ini ada juga selanjutnya dari Panji SKW. Apakah ada di sini, apakah ada seni untuk membahagiakan orang lain, Mas Komar, ketika tidak bisa memberikan kebutuhan yang cukup untuk mereka? Oh, banyak sekali itu. Banyak sekali. Saya kan berbagi cerita ya. Silakan. Ada dua orang bersahabat. Ini sama-sama teman di SMA. Sama-sama wanita ini cewek, bersahabat. Sudah tidak pernah ketemu, lebih dari 10 tahun nggak ketemu. Tiba-tiba satu saat teman ini datang, nengok ke rumah, seneng sekali, apa kabarnya, saling peluk-pelukan, apa kabar, udah lama nggak ketemu. Ketika mau pulang, temannya itu ngasih kunci dan mobil. Ini mobil saya kasih kamu, ini kuncinya, ini suratnya, ini sepenuhnya untuk kamu. Temannya bingung, loh, saya nggak mau, mengapa Anda ngasih mobil saya, mobil dari mana, saya nggak mau.
Kalau Anda nggak bisa meyakinkan, saya nggak mau. Tentu saya terima kasih niat baikmu. Tapi kalau Anda bisa meyakinkan saya terima kasih Anda kasih mobil. Rupanya dia bercerita gini. Ketika SMA, ini anak orang kaya yang satu ini. Dia sudah frustasi, putus asa, orang tuanya tengkar, pokoknya nggak bahagia, broken home. Walaupun kaya, tapi dia broken. Satu hari dia masuk kamar, mau bunuh diri. Mau bunuh diri, sudah siap-siap bunuh diri. Ketika sudah mau proses bunuh diri, temannya tadi telepon. Yang keluar pembantunya. Tolong saya mau ketemu, rupanya teman dekat. Begitu dia datang, ngobrol. Berbagai problem tadi, dia curhat, dia peluk, luar biasa. Lalu temannya tadi modal telinga, modal hati, empati, dia dengarkan, nasihatin. Dia dengarkan semuanya lah, sebagaimana apa ya layaknya, pokoknya dia dengarkan telinga aja dan empati terus. Apa yang terjadi? Gara-gara teman datang tadi, yang tadi niatnya udah mau bunuh diri gak jadi. Itu. Okay. Dan dia nggak tahu kalau temannya tadi udah mau bunuh diri. Oh. Karena diajak ngobrol yang lain-lain. Jadi dia cerita itu. Setelah itu ya udah kalau gitu aku terima gitu. Jadi teman tadi saking terima kasihnya nggak jadi bunuh diri, gara-gara teman tadi dia ingat dia kasih mobil dan kuncinya. Nah, jadi membahagiakan orang tidak selalu dengan uang, tapi kalau kita tahu apa problem teman kita dan kita bisa meringankan, mungkin modal telinga atau apa, itu bermakna sekali bagi orang lain. Berempati ya, berempati pada situasinya gitu ya. Makanya perlu kita pahami, teman kita itu kalau orang miskin mungkin bahagia kasih duit. Tapi kalau kaya mungkin bahagia, kita temenin ngobrol aja udah bahagia kan. Kalau temennya itu seneng main catur, kita temenin main catur udah bahagia kan. Itu. Iya. Jadi perlu kita pahami, ya, teman kita itu seneng rokok, kasih rokok udah bahagia kan. Oke. Ya memang beda-beda. Ini ada dari Debbie Feby. Bagaimana menghadapi orang yang hobinya komplain melulu dan menganggap jika dia komplain itulah kebahagiaannya. Ini repot sekali nih. Itu agak paradoks. Komplain itu sesungguhnya dia berbagi problem. Tapi gini ya, kalau orang itu punya problem, ketemu sama-sama orang punya problem yang sama, maka nanti akan berkurang. Jadi kepedihan itu kalau dibagi berkurang. Kalau Anda lagi patah hati, bergabunglah dengan orang sama patah hati, nanti kan berkurang, gitu kan? Tapi kalau Anda bahagia, dibagi malah naik kebahagiaannya. Nah, kalau ada orang punya problem, mungkin dikuras saja, dengarkan terus, dengarkan aja, karena dia butuh keluar. Setelah habis, kemudian baru kita masuk. Jadi, Anda dengan komplain seperti itu, Anda dapat apa? Persoalannya itu pada diri Anda atau pada orang lain. Sebab kalau Anda makan, yang lain merasa enak, tapi Anda merasa nggak enak makan. Wah, makanan nggak enak. Ketika diteliti, rupanya apa? Dia lidahnya sakit. Gitu. Sementara yang lain tidak sakit. Gitu kan. Jadi kalau orang lidah sakit, makanan apapun nggak enak. Sementara yang lain lahap makannya. Gitu. Jadi problemnya dalam dirinya kan. Iya. Itu banyak orang seperti itu. Makanya kalau ada orang komplain, nyalahkan. Anda jangan buru-buru tersinggung. Mungkin dirinya yang sakit, bukan Anda. Di medsos kita menemukan orang itu, kalau postingan, mesti nyinyir terus. Tuh. Rupanya problemnya dirinya sendiri, kok bukan orang lain. Oke. Ya, ini ada dari Mams SRW. Saya pernah mendengar dari Pak Haidar Bagir katanya, kebahagiaan itu ada di mana-mana. Tinggal kita saja mau menemukannya atau tidak. Betul nggak begitu, Prof? Katanya. Iya, tadi the art of happiness tadi ya. Kalau bagi orang yang melihat pohon di belakang, bunganya indah, diajak ngomong, itu kan ayat-ayat Tuhan. Itu udah bisa dapatkan spiritual happiness. Bagi seorang sufi, apapun yang itu mengingatkan, mendekatkan pada Tuhan, itu kan Rasul Tuhan. Rasul Tuhan itu tidak selalu harus sosok Nabi. Pelangi bicara Rasul Tuhan. Kemudian bunga yang mekar bicara Rasul Tuhan. Dan itu bisa memberikan kebahagiaan spiritual.
Tapi bisa juga kalau Anda seorang pelukis, itu sumber inspirasi. Pernah ada Michelangelo itu, satu hari dia jalan mondar-mandir, ada jalan yang dia lalui. Satu saat dia tertekun, ada batu besar yang memang agak kotor permukaannya. Nah, batu ini tiap hari sungguhnya memanggil saya, tapi mengapa saya nggak melihat? Mengapa? Dia terhenyak. Kemudian apa? Dia jadikan batu itu, dia ukir sehingga apa? Menjadi karya yang monumental, batu yang keras. Jadi batu itu semakin keras ketika dia sayangi, dia ukir, dia garap, itu justru menjadi satu patung yang bagus. Tapi kalau batu yang gembur, yang tidak kuat, itu mudah aja dilukis, tapi sebenarnya hasilnya nggak bagus. Nah, batu tadi itu di pinggir jalan. Bagi orang lain nggak bicara apa-apa, tapi bagi Michelangelo tadi, nah rupanya dia tuh manggil-manggil saya, terima kasih. Nah, di sini kan ada kepekaan gitu. Banyak sekali lingkungan kita itu yang sungguhnya sebuah invitation, membuka pintu sinyal-sinyal kebahagiaan. Tapi karena kita tidak peka, ya semuanya taken for granted, biasa-biasa saja. Oke, Mas Komar, ini saya lanjut dengan pertanyaan dari Saleh Subhan Saleh. Keinginan yang tak terwujud biasanya melahirkan kesedihan. Bagaimana cara mengubahnya sehingga bisa dinikmati dan menjadi kebahagiaan? Begitu. Ya, Anda jangan anti dengan kesedihan, dengan problem. Manusia itu tumbuh itu karena problem. Teknologi ini kan berkembang karena problem. Manusia itu dulu ngiri dengan kijang, larinya cepat, gitu. Saya kok nggak bisa cepat kijang ya? Maka dia kemudian naik kuda, gitu. Tapi lama-lama kan repot juga. Muncul sains teknologi. Sekarang kuda dan kijang udah kalah karena ada mobil kijang dan mobil kuda, gitu. Jadi mobil kijang itu kan muncul problem karena manusia itu kalah ngiri dengan kijang. Mobil kuda juga begitu. Gitu. Jadi yang namanya pendidikan, peradaban itu sungguhnya apa? Berkembang karena problem. Dan kalau tidak ada problem, kita nggak akan berkembang. Otak kita itu akan tumbuh, akan bangkit DNA-nya kalau ada problem. Nah pertanyaannya, Anda itu atau kita kadang-kadang menyerah sebelum bertanding. Padahal dengan bertanding itu kita naik kelas. Nggak ada itu orang juara tanpa pertandingan. Gitu. Nggak ada naik kelas tanpa pertandingan. Nah hidup ini menawarkan panggung pertandingan dan ujian biar naik kelas. Dan di situ ada dua kebahagiaan. Satu, ketika Anda membayangkan reward kemenangannya. Kedua, Anda punya gairah menaklukkannya. Di situ Anda akan menjalani hidup dengan gairah dan bahagia. Oh, jadi problem itu justru malah mengembang menjadi pemicu untuk seseorang berkembang, peradaban berkembang ya. Iya. Oke, ini selanjutnya Mas Komar dari Raya Riono. Apakah tepat quote yang mengatakan bahwa berbahagia sesungguhnya adalah tanpa syarat dan sebab? Ya, tentu ada syaratnya. Syaratnya kita punya hati, punya otak yang wise. Kalau kita tidak wise, ibarat Anda dikasih gitar, kalau nggak punya keterampilan mainkan gitar, kan nggak bunyi apa-apa. Tapi kalau ada seorang pencipta lagu, pintar main gitar, dengan gitar di tangan, Anda bisa kaya raya, bisa menciptakan banyak lagu, bisa menghibur orang lain, menghibur diri sendiri, kan. Jadi ada syaratnya. Oke. Baik, Mas Muhammad. Ini ada dari Farisah. Sebentar. Dari Farisah Mat Tojib. Bagaimana mendapatkan kebahagiaan bagi seseorang yang hidupnya penuh dengan masalah, dirundung sedih, ketidakberdayaan di setiap detiknya? Jadi problem semua itu. Tadi udah disinggung. Kan ada istilah mengatasi masalah, kan? Mengapa mengatasi? Kita harus meloncat ke atas masalah, gitu. Bukan membawai masalah. Kalau kita di bawah, kita ditindas masalah. Kalau mengatasi, berarti kita naik di atas masalah. Oleh karena itu ada saran, kalau masalah itu ibarat kamar, gelap sekali. Ya keluarlah Anda dari kamar itu. Maka kemudian Anda akan tahu bahwa kamar itu bagian dari rumah. Dan rumah itu bagian dari bumi yang luas sekali. Dengan demikian, kalau ada masalah, Anda keluar, Anda kaji, Anda merenung. Kalau dalam bahasa agama, Anda mi'raj, ya, ambil
jarak dari itu, melihat ke bawah, lihat diri Anda. Kita itu kan sebenarnya punya dualitas. Aku sebagai subjek dan aku sebagai objek. Jadi saya ini bisa sebagai subjek yang mengamati diri saya sebagai objek. Saya ini bisa orang yang bermasalah, tapi sekaligus sebagai konsultan memecahkan masalah. Nah, kita diberi nalar dan hati, itu kan sungguhnya sebagai konsultan ketika kita punya problem. Itu yang jarang kita lakukan. Kita mulai dari yang mungkin, yang kecil. Pertama tentu rasa syukur pada Tuhan, pada Allah. Sungguhnya banyak sekali hidup ini, badan kita ini yang otomatis tanpa kita intervensi jalan sendiri. Jantung jalan sendiri, mata jalan, semua jalan. Tanpa intervensi jalan. Kalau rusak, ongkosnya mahal sekali loh. Mahal sekali kalau ada organ yang rusak. Dan selama ini kan otomatis jalan sendiri kan. Itu sebagai modal kita sungguhnya. Rasa syukur. Dari situ kita tanya, apa problemnya? Gitu. Karena problem bagi Anda, jangan-jangan sungguhnya tidak fundamental. Gitu. Ya. Ada orang pusing, orang banyak pikiran tapi nggak berpikir. Gitu kan. Mikir aja tapi nggak berpikir. Ada orang yang nangis uring-uringan tapi sepele sekali. Nah, yang bedakan pejuang dan bukan kan begitu. Kalau pejuang-pejuang itu kan pusing, yang dipikirkan masyarakat, pikirkan bangsa. Jadi pusingnya kita itu pusing bermutu, bukan pusing yang nggak bermutu. Pusingnya pusing manfaat itu. Lah iya, kayak Nabi itu kan bermanfaat, para pejuang kan bermanfaat pusingnya itu. Ya. Oke. Ya, tadi lah sebetulnya kalau seperti yang sampaikan Mas Komar tadi kan sebetulnya problem atau masalah itu kan sebetulnya menempa seseorang menjadi lebih kuat. Jadi gini Razi, kalau ini andekan kambing itu diberi kacamata hijau, ya ini hanya pengandian ya, mungkin kertas pun dimakan, gitu, karena dianggap rumput kan, karena kacamatanya hijau. Nah kita juga begitu, kalau kita pakai kacamata hitam, maka kemudian lingkungan hitam. Tapi coba pakai kacamata putih, nanti kan warna-warni. Ya. Disinilah maka mindset itu penting sekali. Mindset, jadi ya, untuk melihat lingkungan, syaratnya adalah mindset yang bersih, yang kita tata. Kita itu ada the will to be happy, tidak. Keinginan untuk happy. The will to believe, keinginan untuk percaya. The will to live, keinginan untuk hidup. The will to give, keinginan memberi. Sekali kita itu memang, aku ingin baca buku. Oke. Setelah selesai ya sudah, hanya untuk ujian. Tapi coba dirubah. Aku ingin menjadi pembaca buku. Beda lagi. Walaupun nggak ujian, Anda akan jadi pembaca buku. Karena kalau pembaca, itu lebih built-in, embedded, dibanding dengan sekedar membaca. Kan beda kan? Jadi values-nya, sikapnya beda. Kalau yang lain membaca untuk ujian, yang lain apa? Aku ingin jadi pembaca. Maka nanti hasilnya dalam hidupnya beda. Rewardnya juga beda. Oke. Ya, oke, Mas Komar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Mahmud Kafrawi. Kebahagiaan tertinggi itu bagaimana? Al-Ghazali menjelaskan tentang sa'adat al-abadi di akhirat. Apa itu ya? Apa itu bisa dibayangkan? Ya. Ada namanya as-sa'adah ya, kebahagiaan ya. Finalis sa'adah, ada berapa kitab itu. Farabi juga nulis finalis sa'adah. Gitu. Itu kaitannya dengan spiritual happiness, kebahagiaan spiritual, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang permanen di akhirat. Tapi apa yang dilihat di akhirat itu ibarat mata uang. Itu kan satu sisi di dunia, kemudian temuan di akhirat. Kalau Anda ingin bahagia di akhirat, maka Anda tidak bisa tanpa berkarya di dunia. Contohnya gini, ada dialog dengan seorang dermawan. Seorang dermawan ini, dia mudah sekali mengeluarkan duit. Nyumbang, mudah sekali nyumbang uang. Kemudian ada orang yang heran, Pak, Bapak itu kelihatannya tidak butuh duit sih, gitu kan. Kok mudah sekali, siapapun datang kasih uang, nggak butuh duit ya. Siapa bilang saya itu butuh duit? Karena saya butuh duit, maka saya tabung biar ketemu di akhirat duit saya. Gimana caranya?
ya saya titipkan kepada yang bisa mengantarkan di akhirat. Saya titipkan pada amal, misalnya amal jariah, ke masjid, panti asuhan, yatim piatu. Orang-orang itu yang akan menerima mengamanat amanah uang saya nanti ketemu di akhirat. Iya. Jadi kalau saya titipkan pada yang lain belum tentu nanti ketemu aku di akhirat uang-uang saya tadi. Jadi di sini nampak kan bahwa sungguhnya prestasi di akhirat itu kan sungguhnya buah aja dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Oke. Nyambung lagi Mas Komar, ini dari apa namanya, Arga Yudhistira. Kata Rumi, obat derita ada dalam derita. Ini gimana penjelasannya? Ya, ya. Satu, suffering is liberation. Jadi satu, kalau dunia yang menggoda kita, menawarkan kebahagiaan, tapi kalau itu tidak kita kontrol, itu jebakan. Makanya kita harus mutu qabla tamut. Matikanlah nafsumu itu, sehingga apa? Kalau udah mati, maka rohmu nanti yang bangkit, spiritualmu yang bangkit. Dan derita itu justru mengantarkan kebahagiaan. Derita apa? Derita dalam perlawanan melawan nafsu-nafsu hewani. Inilah salah satu pesan dalam imsak. Imsak itu kan sebenarnya kita berjuang melawan dan kita siap menderita. Iya. Tapi penderitaan yang justru mengantarkan kebahagiaan. Satu, farhatun indal iftar, ya, bahagia waktu iftar, wa farhatun indal liqa'i rabbi, bahagia ketika di akhirat nanti. Jadi suffering is liberating. Derita itu membebaskan. Derita dalam arti tadi, derita melawan hal-hal yang akan menjerat kita, sehingga ibarat burung kita tidak bisa terbang ke langit ke atas. Oke. Iya, dari Arga kita masuk ke Sairi Muhammad. Si A di masa komanya ingin melihat si B, namun si B tidak memenuhi keinginan si A untuk sekedar bertemu di akhir hayatnya. Saya tidak langsung si B membunuh, secara tidak langsung si B membunuh kebahagiaan si A. Bagaimana menyikapinya, Prof? Gimana? Si A tidak... Si A ingin bertemu B, tapi B tidak mau bertemu dengannya. Artinya si B ini kan dengan secara tidak langsung membunuh kebahagiaannya. Bagaimana menyikapi orang seperti ini? Ya, ya kita ingin tahu motifnya apa untuk ketemu itu. Kalau niatnya itu minta maaf, kemudian dia tidak mau terima, ya udah nggak apa-apa. Kita doakan aja. Semoga kesalahan kita itu terkompensasi dengan kita mendoakan dia, misalnya gitu. Jadi perlu diberitahu untuk ketemu apa. Atau mungkin dia ingin ketemu dia itu untuk bayar hutang itu, atau ya udah kalau tidak mau kasihkanlah lewat belakang ahli warisnya. Tapi bahwa niat Anda untuk bertemu, untuk rekonsiliasi, untuk mendoakan berbuat baik, itu insya Allah sudah menghilangkan kabut-kabut, sehingga Anda untuk take off. Pesawat itu yang paling berat kapan? Ketika melepaskan orbit bumi. Itu berat sekali. Tapi kalau udah cruise di atas di angkasa, itu lebih ringan kebutuhan bahan bakarnya. Begitu juga ketika kita itu meninggalkan jebakan-jebakan daya tarik gravitasi bumi, ini besar sekali. Di antara gravitasi bumi itu sungguhnya hate and love, cinta dan benci dengan urusan sama di dunia ini luar biasa. Kita sulit untuk mi'raj. Oke, baik. Ada satu pertanyaan terakhir, Mas Komar. Ada dua sebetulnya, tapi mudah-mudahan bisa ini nanti. Ada dari Taufik Azab. Bagaimana mengubah persepsi, terutama saat kita bersedih, Mas Komar? Ya, switch-nya itu. Enggak. Kita itu sekali-kali perlu bersedih, gitu. Iya. Sebab kita bisa merasakan kemanusiaan kita. Misalnya gini, ketika kita mendapat musibah, itu kita akan ngukur tabungan kesabaran saya ini tipis atau banyak.
Kita nggak akan tahu tabungan kesabaran kalau kita tidak dihadapkan pada problem. Kemudian ketika ada orang minta-minta, itu akan ngecek diri kita. Saya ini cukup dermawan atau pelit. Gitu. Kalau nggak pernah ada peristiwa orang minta-minta, kita nggak tahu diri kita. Diri kita itu sungguhnya pelit atau dermawan. Nah, ketika kita sedih, itu juga cek bagi diri saya, diri kita semuanya. Yang saya sedihkan pertama itu mutu atau tidak. Gitu. Dan kedua, dan kesedihan, aku ini bisa nggak ngatasi diriku sendiri. Kalau nggak bisa ngatasi kesedihanku, bagaimana aku membantu kesedihan keluargaku, orang-orang terdekat, Anda pemimpin, kesedihan rakyatku. Jadi Anda harus menjadikan kesedihan itu bagian dari training untuk penguatan diri. Kalau seorang pemimpin, kalau dia pernah bersedih karena miskin, bersedih karena difitnah, bersedih karena apa, sehingga, oh iya, ketika menghadapi seperti itu, aku pernah merasakan. Dengan demikian bisa paham. Oleh karena itu, orang yang paham pada masalah, itu yang orang pernah berada dalam masalah itu. Yeah. Nabi pernah yatim piatu. Dia sayang yatim piatu, betapa sedihnya yatim piatu. Nabi itu pernah disayembarakan mau dibunuh, mau diboikot. Jadi derita, puncak derita Nabi itu sangat ekstrim. Sejak mau dibunuh, disayembarakan bahkan. Derita apalagi yang lebih daripada orang mau dibunuh, dikejar-kejar, itu pernah dialami. Tapi pendulumnya juga pernah sukses luar biasa ketika kembali ke Mekah. Semua orang takut. Wah, luar biasa. Tapi apa yang terjadi pada diri Nabi? Emosinya biasa saja, Nabi itu. Luar biasa. Pendulumnya itu ekstrim. Dari mau dibunuh sampai pembunuhnya takut, ketakutan ketika Fathu Makkah, Nabi itu biasa saja. Biasa aja. Iya. Oke. Terakhir, Mas Komar, pertanyaan dari Rizwan. Bagaimana cara mengobati patah hati? ini loh, ya, orang sedih semua yang nanya ini. Cari yang bisa menyambung lah, kan banyak sekarang yang bisa nyambung gitu kan. Hati itu kan satu bisa tumbuh kan, ada sel-sel yang bisa menumbuhkan gitu. Iya. Ada bisa tumbuh lagi gitu. Bahkan cabang rantingnya kan banyak banget kan. Itu perlu konsultasi khusus gitu. Patah karena apa itu? Satu mungkin kalau patah karena kaitannya biasanya ditolak oleh pacarnya ya. Kalau Anda kemudian introspeksi, memacu diri, berarti Tuhan menyediakan yang lebih baik dari yang sekarang ini. Wah, itu dia. Bayangkan ada kebaikan yang lebih. Oh iya, gitu. Kalau Anda mensikapinya secara optimis, yang akan datang lebih walal akhiratu khairul laka minal ula. Minal ula. Iya kan. Oke. Iya, saya kira kita udah jam 4.53, Mas Komar. Jadi kita sudahi saja sesinya. Karena Instagram ini 60 menit. Ya, tahulah saya. Iya, iya. Oke, kita sudahi. Terima kasih banyak Mas Komar waktunya. Ini masih ada pertanyaan, tapi saya kira sudahlah. Saya kira cukup. Ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih sudah bergabung di akun Instagram ini. Kita kembali lagi besok jam 4 sore di sini bersama besok dengan Mas Nofrianto Nikahar tentang merebut tafsir makna hijrah. Jadi hari ini saya kira mudah-mudahan teman-teman semuanya berbahagia, karena ini sesi yang membahagiakan. Meskipun yang bertanya tadi sedih semua, tapi sudah kira-kira sudah dapat solusinya dari Profesor Komarudin Hidayat. Dan terima kasih, selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.